cita-citanya dari kecil dia pengen masuk jadi polisi. Saya dulu sempat berpikir bahwa jadi polisi itu perlu uang banyak, tapi ternyata semua itu salah. Jadi saya sempat bilang dia, mending kamu jadi polisi tidur aja. Jadi biar dia panas semangat. Dan ternyata dia makin kuat semangat. Dia berangkat sendiri. Perkenalkan, nama saya Bribda Muhammad Yaman Ramadan. Saya lahir di Sanggau tanggal 21 Desember 1997. Asal sekolah saya di SD Negeri 8 Sanggau, tamatan tahun 2009. Dan saya SMP di MTS Negeri Sanggau, tamatan tahun 2012. Dan SMA saya di SMK Negeri 3 Pontianak, tamatan tahun 2000. Pertama saya ingin masuk di polisi ini karena yang pertama saya tidak ada biaya untuk kuliah. Karena saya berpikir orang tua saya pekerjaannya juga tidak tentu. Ya disitulah saya berpikir untuk untuk bisa membanggakan orang tua saya. Udah 3 kali sih dia coba mendaftar jadi polisi. Cuman mungkin karena karena kekuatan tekadnya, sehingga dia berhasil jadi polisi. Pada saat saya ingin masuk polisi, saya ada bilang sama orang tua saya, dan anggapan mereka, ya masuk polisi itu butuh biaya besar. Saya berpikir saya tidak akan pernah masuk polisi. Sebelumnya dia itu sempat nganggur, jadi kerja serabutan, bantu-bantu orang, jualan sate, jualan es. Sempat jadi tukang antar galon, jadi tukang parkir, sampai terakhir dia kerja sama teman saya jadi mekanik alat berat. Setelah itu dia tinggalkan kerjaan dia untuk mencapai cita-citanya lah. Pada saat saya pertama kali daftar pada tahun 2015, saya bilang ke orang tua saya, "Pak, boleh nggak saya masuk polisi?" Orang tua saya bilang, "Kita ini nggak ada duit, masuk polisi itu ratusan juta." Waktu itu dia sempat ngomong dia pengen jadi polisi. Terus yang saya tangkap dari omongan dia untuk menjadi polisi itu karena dia malas lagi belajar. Ya karena dia bertekad kuat menjadi polisi, ya kita hanya bisa merestui. Kalau masuk polisi ini gratis karena usaha sendiri, karena kemampuan kita sendiri. Karena saya yakin pada diri saya sendiri, saya bisa masuk polisi tanpa biaya apapun dan bawaan dari siapapun. Ya, saya daftar pada tahun 2015, saya ngurus berkas sendiri, ke rumah sakit sendiri, ke kantor polisi sendiri, ke Polda sendiri. Pada awal saya daftar tuh, saya ragu karena saya tidak ada yang pertama kendaraan. Saya pergi ke Polda berjalan kaki dari rumah ke Polda Kalimantan Barat. Pendaftaran pertama dia gagal, kedua dia gagal dan hampir stres. Dan pada saat itu saya benar-benar frustasi karena saya tidak lulus. Saya stres dan saya tidak dapat bicara apa-apa lagi. Tempat tak mau ngomong, tak mau makan, sampai ke pendaftaran yang ketiga
saya terus berusaha terus. Walaupun saya dari rumah harus berjalan kaki, tapi tahap demi tahap saya lalui dan akhirnya saya gagal. Dan setelah saya bekerja serabutan genap 1 tahun, akhirnya ada pembukaan pendaftaran polisi yang saya lihat di spanduk yang terpasang di Polda Kalbar. Akhirnya saya mencoba menjalani tes lagi. Jadi tanpa sengaja saya dengar omongan mamanya lagi nelpon sama dia bahwa sudah lulus tes psikotes. Jadi kalau yang namanya psikotes ini tes apa, saya bilang ini daftar polisi lagi ke anak ini. Terus mamanya ya terpaksa jujur, iya anak itu tes polisi lagi. Namun semua di luar dugaan. Yang awalnya saya berpikir, saya yakin saya pasti lulus masuk polisi karena nilai saya tinggi. Orang tua saya sudah datang untuk menyaksikan kelulusan saya, tapi saya tidak lulus. Setelah melihat ketekunan anak itu, saat dia melalui beberapa tes dan dia lolos, berarti kan itu udah sangat satu kesungguhan bahwa anak itu pengen benar-benar jadi polisi. Jadi ya saya sebagai orang tua hanya bisa mensupport dia. Karena saya tidak lulus, reaksi orang tua saya kecewa karena berpikir anaknya lulus jadi polisi. Dan pada sore harinya saya ditelepon oleh keluarga saya, dan keluarga saya bilang, "Jack," katanya, karena panggilan saya Jack. Baru itu saya nengok bapakmu nangis ya. Di situ saya merasa benar-benar bangga. Ya saya bangga, tapi anak saya benar-benar sungguh-sungguh dia dalam menjalani beberapa tes yang dan dia mampu, dia tunjukkan bahwa dia benar-benar pengen jadi polisi. Saya sebagai orang tua hanya bisa mensupport. Jadi untuk anak muda yang merasa berpotensi untuk menjadi polisi dan merasa itu cita-citanya, ayo jangan malu-malu, tidak usah takut, karena polisi sekarang benar-benar fair, tidak perlu lagi menggunakan uang atau gimana. Karena anak saya sekarang tanpa uang pun dia sekarang udah bertugas di Polres. Untuk adik-adik yang ingin menjadi anggota polisi, jangan ragu, jangan bimbang, karena sekarang polisi sudah transparan, tidak ada pungutan biaya apapun untuk masuk polisi. Ayo, tunggu apa lagi? Sekarang pendaftaran polisi sudah dibuka di Polres Sanggau. Perkenalkan, saya Elon Manurung serta istri adalah orang tua dari Ruth Uliarta Manurung yang puji Tuhan pada penerimaan Akpol tahun 2019 ini diterima menjadi karuni Akpol tahun 2019. Kami sebagai orang tua sangat berterima kasih kepada Polri yang melakukan seleksi dengan bersih tanpa ada pungutan liar, bahkan diberikan beberapa kemudahan yang sangat memudahkan para pelamar untuk bisa mengikuti seleksi penerimaan Akpol maupun Bintara maupun Tamtama pada tahun 2019.